Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat otomotif dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada di seluruh pelosok Nusantara. Selamat berjumpa lagi dengan kami, Warsit Official, channel yang selalu berbagi informasi di seputar otomotif motor ya. Oke, kita video kali ini kami akan memberitahu ya jalur pengapian motor Supra atau Grand, Supra X juga Supra Fit ini sama. Tapi sebelumnya dilanjut, kami mohon di subscribe dulu ya lur, biar channel ini berkembang dan bisa bermanfaat untuk orang lain seperti itu. Dan yang sudah subscribe kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga yang sudah subscribe dimudahkan rezekinya, amin. Oke, kali ini kami akan memberitahu CDI ya, atau CDI ini motor Supra X, Supra Fit juga Grand ini sama ya. Ini pinnya ada 5. Kita menghitung pinnya, modelnya dari menghadap ke sini seperti ini. Ini cara menghitung pin ya. Ini nomor 1, nomor 2, terus 3, bawahnya lagi 4, yang sebelahnya lagi 5. Oke, ini CDI asli ya, bukan gambar, sehingga kita biar tahu jalur-jalurnya juga kerjanya kemana saja. Ini CDI khususnya ini untuk pemula ya, biar tahu sehingga bisa dipraktekkan. Kami mohon maaf juga, kami ini tidak menggurui ya, kami cuman sekedar berbagi pengalaman saja di seputar otomotif motor ya. Ini bagi yang khusus yang pemula yang belum masih awam, sehingga kita akan beritahu jalur-jalur CDI dan kerjanya kemana saja di antara 5 pin tersebut. Oke, seperti itu. Oke, jangan lama-lama ya untuk menghemat durasi. Kita sudah buatkan gambar seperti ini. Ini di gambarnya seperti ini juga ya. Ini menghadapnya ke sini CDI-nya. Juga kami beritahu ya kepada teman-teman, ini jalurnya. Yang pertama ini nomor 1 ya. Ini digambarkan CD-nya seperti ini. Kita ngurutnya seperti ini biar gak keder seperti itu. Biar kita nggak salah ngitungnya seperti ini. 1 1 2 3 4 5. Masalah nggak kelihatan ya. 1 2 3 4 5. Oke, seperti itu. Oke, kita akan jelaskan detail ya untuk jalur pengapiannya. Juga ini sebagai gambar, mohon maaf gambarnya kurang bagus, tetapi ini bukan kita ambil dari gambarnya, tetapi kita ambil faedahnya atau cara kerjanya seperti itu. Oke, untuk pertama kita nomor 1. Ini nomor 1, CDI dimasukkan ke ground atau body ya. Ini nomor 1, masukkan ke ground body yang besi itu atau rangka ya, sama saja. Ini di groundkan. Kemudian yang kedua ini ke pulser. Kalau ke pulser ini biasanya dari pulser ini kakinya 2, tapi yang satu sudah di groundkan ke body juga, sehingga keluarnya 1 dimasukkan ke nomor 2 seperti itu. Kemudian nomor 3 ini masuk ke kontak. Nanti kita jelaskan ke bawah ya, masuk ke kontak. Kemudian yang keempat masuk spool. Ini spool dari mesin ya, dari dalam mesin. Ini sebenarnya dari mesin ini keluar kabel 1, karena sebenarnya ada min plus, tetapi yang min atau yang masa atau yang ground itu dimasakkan ke dalam mesin, sehingga keluarnya 1. Ini untuk pengapian spool dari mesin maksudnya. Ini kurang lebih 7-8 volt, sampai mentok ini 9 volt, kayaknya nggak sampai 12 volt. Ini keluar inputnya ya, outputnya yang dari mesin spoolnya.
karena biasanya nih kalau pengapian motor Grand Supra dan Supra X juga Fit, di dalam itu ada khusus 10 yang untuk mensuplai setrum ke CDI. Jadi enggak seperti yang DC. Kalau yang DC itu bisa disuplai pakai baterai dan juga disuplai oleh kiprok seperti itu. Kalau ini lebih praktis lagi, enggak pakai kiprok, sehingga setrum dari spool langsung masuk ke CDI tanpa disaring kiprok ataupun apapun, langsung live ke sini seperti itu. Kemudian yang nomor terakhir ini nomor 5, ini masuknya ke coil. Nah, kelihatannya ini masuknya ke coil, ini digambarkan coil ya, dan coilnya ini dimasakkan atau diberi masemin ke bodi juga ya, digabung ke bodi juga sama ya bodi yang di sini, ini digabung nggak apa-apa. Kemudian ini keluar busi untuk pengapiannya, ini digambarkan coil tapi sebagai gambar saja sehingga kurang bagus pun tidak masalah, yang penting jalurnya tahu dan cara kerjanya tahu seperti itu. Ini digambarkan ke coil langsung ke busi. Oke, selanjutnya ini yang ke kontak, biasanya ini rata-rata ya Supra, Grand, Supra X dan Fit dan tersebut, motor tersebut ini kontaknya pasti 4 kabelnya, maksudnya kabelnya 4. Kalau yang sekarang kalau DC ini cukup 2, hanya memutus jalur arus DC ya dari aki ke kontak seperti itu. Jadi kalau DC itu videonya ada ya, di video sebelumnya sudah kami update. Ini untuk pengapian DC, itu yang motor Shogun itu kan ini itu jalur DC. Kalau yang ini nih jalur AC, pengapian AC. Kalau jalur pengapian DC ini cukup 2 kabel untuk memutus jalur DC saja dari aki atau dari kiprok masuk ke kontak, kemudian digabung, di on kan, masuk ke CDI, masuk ke lampu dan sebagainya seperti itu. Ini kalau jalur DC. Tetapi ini kalau jalur AC ini yang kabel dari kontak, ini sebenarnya sudah ada setrumnya, bisa nyetrum juga ya. Ini digroundkan ke massa, sehingga kalau digroundkan ke massa ini CD ini tersebut tidak akan kerja seperti itu. Kalau digroundkan tidak akan kerja, sehingga untuk kerjanya ini diputus, jadi tidak digabung kemana-mana, diputus baru ini bekerja. Ini semuanya kalau ini rangkaiannya sudah apa namanya, sudah lengkap lah ya, gampangnya sudah lengkap. Ini pulsar ada, coil ada, semuanya tersambung. Tetapi kalau ini dimasakkan, walaupun diselah seberapa kali sampai patah ya, klik starternya nggak bakal nyala, karena ini kalau digroundkan pasti ini akan nggak kerja, akan mati, seri ini akan mati kalau digroundkan. Oke, untuk mengetahui jalurnya ke kontak, kita ambil ini ke kontak ya, ini digambarkan ke kontak. Ini kerjanya lain-lain sama ini kerjanya kalau diceklak 1 kali, di on kan maksudnya, yang ini nyambung, putus, nyambung, tapi yang ini putus. Jadi grek ini putus, ini nyambung, sehingga ini nyala karena diputus. Kemudian tapi akan menyambung jalur aki atau kiprok yang masuk ke lampu rem, klakson, riting dan sebagainya. Seperti itu kerjanya untuk kontak motor yang bersifat AC atau yang memakai pengapian AC. Sehingga kalau diceklek gitu ya, di off kan, yang ini gabung ya, on, seperti on maksudnya, ini gabung, yang ini putus, sehingga di apa namanya, di speedometer nggak bakal nyala karena ini diputus jalur strumnya. Tetapi yang ini disambungkan biar mesinnya mati seperti itu. Ini kontak ya, kita ulangi, juga diperhatikan ini biar tahu ya, khususnya untuk pemula. Ini jalur ke kontak, ke sini ya, ini masuk ke kontak. Seketika ini di on kan, ini akan putus dan ini akan nyambung.
sehingga putusnya ini akan menghidupi mesin, dan onnya ini atau terhubungnya ini sama ini untuk menghidupi lampu netral, kiri dan sebagainya, seperti itu. Tapi kalau dimatikan, jeglek off, yang ini putus, yang ini nyambung. Karena kalau nyambung ini sama saja, sama ini nyambungnya ya ke massa. Jadi kabelnya satu dari CDI ya, yang satu ke massa. Biasanya kabelnya terpisah-pisah, kabel 2. Kemudian yang 2 juga terpisah. Nggak salah kalau ini kabel merah. Karena jalur plus. Ini yang diputus adalah plus untuk aki, yang nyambung putus. Kalau ini di on ya, kontak di on ke kanan, jret, ini akan putus jalur dari CDI, tapi ini akan tersambung untuk menghidupi lampu, seperti itu. Tetapi kalau di off kan, drag ke kiri, ini akan nyambung sehingga CDI tidak bekerja gabung atau untuk menstop aliran CDI ke pengapian lewatnya kabel ini. Paham kira-kira ya? Semua ini mohon dipahami. Ini khusus untuk pemula sehingga jangan bolak-balik. Ini semua pin-pin ini harus sesuai jalurnya ya. Kalau ya koil, kalau sepul, kalau dibolak-balik ini dibolak-balik nggak bakal nyala. Ini memang jalurnya lain-lain. Memang seperti itu ya, jalurnya dari pabrik sana untuk membuat CDI memang seperti itu, nggak bisa dibolak-balik. Seperti itu. Apakah paham ya teman-teman? Maaf bukan menggurui ya, cuman berbagi pengalaman saja. Seperti itu. Kita ulang sekali lagi biar paham ya. Ini jalur ke kontak, masuk yang satu lagi massa atau ground atau min. Kemudian sebelah lagi jadi kiprok atau aki, keluar ke lampu, klakson dan sebagainya. Ini hanya kelistrikan yang digabungkan. Kalau ini kontak seputar ke kanan, ini akan nyambung dan ini akan mutus. Tetapi kalau di off kan, ini akan terhubung dan ini yang putus. Seperti itu. Oke, kayaknya paham ya. Jalur-jalurnya seperti ini. Mau di screenshot di monggo, silahkan. Terima kasih sekali. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share ya. Juga jangan lupa nyalakan lonceng ya, sehingga Anda tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.